Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Hari ini saya kembali akan membahas produk-produk terbaru dari brand yang paling kita cintai, apalagi kalau bukan dari Iroli men. Hari ini kita akan membahas Real Iroli Freedom, dan sebelum kita unboxing untuk produknya, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu men. Di sini di tempat saya untuk Freedomnya di 2000, size 2000, rasio 5.2:1, land capacity nanti akan kita cek. Untuk max drag di 9 kg. Kemudian beberapa fitur lainnya ada carbon drag, interchangeable handle, saltwater ready, V-shape spool, one piece handle, air carbon body, CNC cut, lalu dia menggunakan brush gear, dan kemudian di bagian ball bearing 8+1, pin slider guide, advance clicker, 2+1 SUS bearing. Berarti di sini 8+1 ball bearing ini terdiri dari satu one way bearing stainless steel dan juga ada dua ball bearing yang sudah stainless steel men. Dan juga di sini dia udah power handle. Dan langsung aja di sini dalam pembelian untuk Real Iroli Freedom ini kita mendapatkan ini ada railnya. Oke. Penampakan railnya ini keren, mewah men. Ini ada pouch, kemudian ini ada handle. Untuk handle-nya juga terlihat mewah di sini ya. Kita buka tutupnya. Lalu di dalam ada skematik untuk produknya. Di bagian skematik untuk ball bearing sudah diberikan ukuran, jadi saya tidak akan mengukur lagi untuk ball bearingnya. Dan ini termasuk sebuah hal yang sangat membantu kita ya. Jadi kalau seandainya ada kerusakan ball bearing, kita tinggal lihat di bagian skematiknya ini. Jadi jangan sampai hilang untuk skematiknya. Kemudian kita juga dapat ini nih, ada spool strap dari Iroli. Lalu di sini juga kita dapat beberapa spare part cadangan, ada drag washer, ada 3 drag washernya. Kemudian ada washer berbahan ABS. Lalu di sini juga ada line roller. Nah, dan udah kosong di dalam boxnya. Dalam pembelian untuk Real Iroli Freedom ini hadir dalam 6 pilihan, mulai dari size 1000, 2000 dan juga di 3000, dan juga ada 2 pilihan rasio di high gear dan juga di power gear di 5.2:1 dan juga di 6.2:1. Kalau yang di tangan saya ini yang size 2000 dengan rasio di 5.2:1. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas di size 2000 5.2:1 aja. Saya nggak tahu apakah akan ada perbedaan spesifikasi dengan Iroli Freedom yang lainnya. Pertama-tama saya akan cek fisik dulu untuk Iroli Freedom ini. Dari penampilan untuk reel ini terkesan gimana ya? Kesannya ini dia glamor, garang juga ada men. Karena di sini dia menggunakan konsep berwarna hitam, ada aksen berwarna gold dan sedikit warna bunglon di bagian ujung untuk handle dan juga ujung untuk rail arm dan juga rail footnya men. Ini terlihat sangat manis sekali ya. Tapi di sini saya pengen sedikit memberikan insight karena untuk si Freedom ini kan juga ada jorannya ya. Dan untuk jorannya itu identik banget dengan warna hijau dan juga bunglon men. Hijau, ungu, biru gitu ya. Kalau seandainya di bagian spoolnya ini, di bagian atas sini, nah di sini diberikan gradasi berwarna kayak bunglon gitu. Mungkin hijau ke ungu. Wah, itu bakalan keren banget sih untuk railnya ini. Dan pasti penampilannya bakalan anti mainstream banget. Gokil parah pasti itu men. Dan kemudian di sini untuk bagian body dan rotor di sini terlihat banget bahwa untuk rail ini dia menggunakan bahan karbon. Untuk bodinya, rail armnya dia menggunakan tipe yang solid. Di sini dia akan menambah kekuatan dari rail arm railnya. Kemudian untuk tingkat kekakuan di bagian rail arm, kalau saya pasang ke joran dan saya berikan tekanan, ini udah kaku men dan udah cukup sekali lah untuk sebuah rail di size 1000 sampai 3000. Kemudian di bagian rotor untuk rail ini juga dia menggunakan bahan karbon. Untuk rotor udah kaku sekali ini. Nah, ini udah hampir tidak bisa bergerak lagi kalau kita tekan. Dan untuk bagian rotornya ini kalau saya cek di sini untuk jeda masih ada di sepersekian mili aja, masih termasuk normal. Dan untuk one way pada reel ini harusnya moldingannya dia ada one way-nya men. Cuman dia udah diberikan cover di bagian bawah sini berupa karet seal. Jadi untuk celah air masuk ke dalam bagian one way sistemnya itu udah dihilangkan pada reel ini. Dia udah tertutup sempurna. Kemudian di bagian handle untuk reelnya, dia menggunakan handle dengan tipe one piece. Bahan handlenya ini karbon.
dan ada warnanya. Warnanya itu dia kayak bergradasi, bunglon. Bunglon aja udah gradasi, digradasiin lagi di sini nih, di bagian bawah tuh. Keren. Pada bagian knob dia menggunakan lapisan rubber, dan untuk knobnya ini dia transparan. Nah, lalu untuk knobnya di sini dia harusnya sih udah removable ya. Nah, udah bisa dibongkar pasang ini mamen. Kemudian di bagian dalam knob, di bagian as ini tidak ada supportnya. Dia langsung supportnya tuh langsung dari asnya sebelah sini, dan sebelah sini dia ada ball bearing support. Nah, ini untuk ball bearingnya. Tuh. Untuk ball bearingnya menggunakan shield ball bearing. Lalu untuk sistem pemasangan handle, udah screw in handle, dan pengunciannya pasti dia udah quick lock. Jadi pada saat dia padat kayak gini, hap, langsung kunci mamen. Tingkat kepresisian drive gear, space-nya ada tipis aja di sini, udah presisi. Kemudian untuk rotor bagus, nggak ada oblak. Stop and go-nya enak, nggak ada jeda, bagus ini mamen. Kemudian untuk handle juga dia interchangeable, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Pada bagian spool untuk rail ini dia menggunakan bahan metal pastinya. Untuk spool sudah diberikan lapisan anodizing di seluruh bodi, dan untuk lapisan anodizing ini akan membuatnya lebih keras, lebih kaku, dan juga lebih halus pada bagian permukaan spoolnya, hingga nantinya pada saat main line bersentuhan langsung ke spoolnya ini, dia tidak akan menimbulkan friction berlebihan yang akan merusak main line. Di bagian bibir spool juga dia sudah menggunakan desain V-shape untuk menambah tingkat long cast pada waktu kita melakukan lemparan umpan. Untuk tutup spool di sini masih reguler, belum terlalu ceper. Lalu di bagian tutup spool di sini udah ada karet selnya, dan untuk spool di sini dia sudah disupport dengan satu ball bearing support, dan untuk spoolnya ini dia udah dilengkapi juga dengan shaft support di sini. Nah, jadi dari segi kinerja spoolnya udah pasti akan sangat stabil sekali ya jika dia udah menggunakan shaft support dan juga ball bearing support. Kemudian untuk bagian drag system pada rail ini dia terdiri dari beberapa layer. Ada berapa layer ini? Ada 6 ya kayaknya. Nah, ini mamen, dia ada 5 layer di dalamnya. Bukan 6 ya, ada 5 layer. Ada 2 buah dishwasher berbahan stainless steel, dan juga ada 1 key washer berbahan stainless steel juga. Lalu ada 2 drag washer berbahan karbon. Karbonnya udah bagus. Dan di sini untuk kelima layer ini tadi posisinya drag washer, key washer, dan dishwashernya dia numpuk jadi satu. Saya nggak tahu sih, harusnya ini 4 atau memang kayak gini kondisinya mamen. Kemudian untuk max drag pada rail ini di size 2000 dia ada di 9 kg. Cuman saya nggak tahu nanti mungkin ya pada rail ini antara 2 untuk kemungkinannya. Yang pertama itu untuk drag washer dan key washernya memang ada 6 lapis atau 6 layer. Di tempat saya ini ketinggalan 1. Atau untuk opsi kedua adalah harusnya ada 4 layer. Di tempat saya kelebihan 1 gitu. Saya nggak tahu yang mana yang benar. Yang pasti sih di sini saya akan coba dia menjadi 6 layer semuanya untuk bagian drag washer dan key washernya ini. Nah, kemudian di sini untuk kinerja dari drag system, untuk setelan drag kecilnya ini enak, lembut mamen. Masih lembut. Kita naikkan dikit. Oke, jadi untuk di mediumnya dia agak ada sedikit lonjakan di bagian transisi antara drag diam ke drag bekerja. Tapi waktu dia udah berputar udah enak. Oke, kita tambahin lagi. Nggak keputar ini, udah licin banget. Untuk kinerja sih lumayan enak ya. Cuman di bagian transisi aja, di posisi drag diam ke drag bekerja itu dia ada sedikit lonjakan, tetapi pada waktu dia berputar dia udah langsung stabil. Nah, di bagian bell wire di sini dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire menggunakan tipe 2-piece, bell arm menggunakan bahan grafit, dan untuk bell assembly menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka sudutnya seperti ini, dari samping dan dari atas. Dan sekarang kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari rail Iroli Freedom ini. Di bagian gear ratio di 5.2/1, langsung kita cek. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk gear ratio-nya di 5.2/1. Retrieve terasa ringan, crank feel-nya lembut sekali mamen. Untuk putaran kosong, udah balance untuk rotornya. Pada bagian spring guide menggunakan bahan metal, dan untuk pair-nya dia menggunakan pair dengan tipe spiral. Lalu kinerja dari bell automatic untuk rilis terasa cukup sensitif.
enak, tendangan balik atau blowback pun terasa cukup empuk di sini mamen. Kemudian di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu ya. Untuk line capacity size 2000, jika kita menggunakan PE 1,5 atau yang berdiameter 0,205 masuk 185 meter. PE 2 atau yang berdiameter 0,235 masuk 150 meter, dan PE 2,5 atau yang berdiameter 0,260 mili itu masuk 120 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 180 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Iroli Freedom size 2000. Di sini untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan lainnya sangat rapi. Di bagian track clicker dia menggunakan tipe advance, untuk clicker wire pakai tipe yang flat. Lalu untuk housing clicker dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan di sini untuk kinerja dari drag clicker, pada saat saya putar spoolnya dengan tension drag kosong, feel pergesekannya terasa lembut mamen, tidak ada pergesekan yang berarti. Untuk suara clicker yang dihasilkan pun terdengar cukup nyaring. Jika saya kasih nilai dari 1 sampai 10 di angka 7 sampai 8, kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Iroli Freedom ini. Drag clicker sound Iroli Freedom ada di 94,9 desibel. Untuk land roller di sini dia terpasang presisi, tidak ada pergerakan, dan untuk land roller pun terasa cukup sensitif. Pada bagian land roller dia menggunakan bahan brass, dan untuk bagian dalamnya dia sudah disupport dengan 2 buah ball bearing support. Ini ada 1 dan di sini juga ada 1 mamen. Untuk kinerja dari land roller sudah saya cek untuk pergerakan main cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk land roller sudah memberikan reaksi yang baik sekali. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan beberapa sistem karet seal yang saya temukan pada reel ini, seperti pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut sudah ada karet sealnya, dan di sini pun pada bagian rotor untuk reel ini dia sudah tertutup semua mamen, dan ini akan menambah tingkat pertahanannya terhadap air ya. Jadi air itu tidak gampang masuk melalui celah-celah rotor. Kemudian di bagian spool pun dia menggunakan tipe yang tertutup sempurna seperti ini. Ini pun akan menambah nilai plus dari reel ini, dari sistem pertahanan airnya. Kemudian di bagian handle sih belum ada karet seal, tapi untuk handle sih, untuk karet seal handle saya rasa masih anomali lah ya. Kecuali di bagian ini nih mamen, di bagian AC cap. Kalau AC cap ini memang berfungsi untuk karet sealnya. Dan untuk berat reel Iroli Freedom size 2000 rasio 5 ada di 221 gram. Dan sekarang langsung seperti biasa kita akan lakukan pembongkaran. Kita akan lihat ya untuk internal parts dari reel Iroli Freedom ini. Nah, di bagian bawah untuk sambungan antara cover one way ke bagian body juga ada karet seal di sini mamen, yang warna putih. Oke, untuk bagian body reel ini dia menggunakan tipe reverse. Nah, jadi sini juga kita sering temukan di beberapa reel dengan tipe seperti ini mamen. Untuk main shaft dia menggunakan bahan apa nih? Stainless steel harusnya. Ya, dia udah menggunakan stainless steel karena untuk reel ini sudah ada emblem SW-nya. Jadi ini menggunakan stainless steel dan harusnya banyak spare part stainless steel sih pada reel ini. Kemudian di bagian one way system saya akan keluarin dulu untuk one way-nya. Oke, jadi di bagian one way system ada beberapa spare part. Di sini ada babysitter. Oke, kemudian ada ball bearing. Nah, ini nih, ball bearingnya pakai stainless steel. Ini yang stainless steel momen. Untuk ball bearing pada bagian one way system stainless steel. Kemudian ada one way clutch dan ada pinion gear. Pinion gear pakai bahan brass seperti biasa. Lalu di sini ada one way-nya pakai one way satu arah. Nggak pakai switch lagi. Untuk one way-nya ukurannya innernya di 10,21, outer di 1691 dan tebal housing di 9,81. Lalu di bagian drive gear di sini dia menggunakan bahan brass. Untuk drive gearnya terdiri dari dua bahan. Untuk main gear bahan brass, asnya dia pakai stainless steel, dan idle gear juga menggunakan stainless steel yang menjadi satu body dengan bagian asnya. Jadi di sini dia langsung di scrub pada bagian as dan juga bagian idle gearnya ini mamen. Dan untuk ukuran drive gearnya, untuk panjang as di 26,40, diameter kanan 696, diameter kiri 796, lebar main gear 27,26, tebal gigi
2,17 dan untuk idle gearnya di 10,92 mm. Kemudian lanjut lagi di bagian ini, oscillating slider, dia menggunakan bahan zinc juga. Oscillating slider sudah disupport dengan satu buah slider guide dan juga ada satu buah slider guard di bagian atasnya ini. Bagus. Untuk oscillating gear, dia pakai bahan zinc juga. Dia udah diberikan kuncian dan ada satu ball bearing lagi di bagian dalam. Jadi di sini untuk pemasangannya udah sangat oke sekali di bagian oscillating gearnya. Dia udah ada satu kuncian agar bikin oscillating gearnya ini mantap putarnya, dia nggak gel-gel gitu men. Dan ada satu ball bearing di bagian dalam untuk membuatnya bergerak lebih ringan. Oscillating gearnya lengket sekali men, nggak akan saya buka karena takutnya nanti kalau saya paksa di bagian giginya ini rusak, nanti lecet. Kalau lecet dia jadi kasar nanti men untuk putarannya men. Jadi kita biarin aja. Kemudian di sini untuk bagian bearing harusnya ini standar juga sih, standar bearing juga di sini. Standar bearing sih harusnya. Dan kemudian di sini juga. Ini standar bearing kalau lihat dari bentukannya ini. Tuh. Standar bearing ini men. Untuk support pada bagian drive gearnya ya. Untuk jumlah ball bearing pada rail ini di berapa tadi? 8 plus 1 akan langsung saya hitung. Support spool ada 1, di bagian line roller ada 2, pinion gear 1, di bagian drive gear ada 2, kemudian di bagian handle ada 1, lalu di bagian oscillating gear ada 1 juga. Jadi 8 plus 1-nya ada pada bagian one way di sini. Dan untuk one way-nya juga dia sudah menggunakan stainless steel one way. Dan di sini untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet harusnya sih udah minim ya. Nah, ini udah nggak bereaksi keras lagi. Skrup semua udah aman. Washer aman semua. Oke, ini aman. Cuman di beberapa aja sih. Jadi untuk rail ini terbilang cukup minim untuk spare part yang bereaksi keras. Ada magnet nih di slider guardnya bereaksi keras. Cukup minim ya untuk yang bereaksi keras. Seluruh washer udah stainless steel, di bagian skrup udah stainless steel, main shaft stainless steel. Untuk ball bearing itu 50-50, udah ada yang stainless steel dan juga sebagian besar masih ada yang standar. Tapi di sini sih yang saya lihat untuk rail ini kalau dibilang saltwater bisa masuk ke saltwater konsep di semi saltwater lah gitu, karena saya menimbang bahwa untuk ball bearingnya dia belum menggunakan full stainless steel ball bearing. Tetapi untuk kriteria yang lain udah masuk, spare partnya udah memiliki material sebagian besar stainless steel men. Kemudian untuk body juga dia udah menggunakan bahan karbon yang udah cukup mumpuni untuk bermain di kelas saltwater. Di bagian sini juga ini udah stainless steel juga men. Jadi bisa dibilang semi saltwater atau saltwater konsep untuk rail ini udah masuk sekali. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang mau beli rail ini mau dipakai ke sport saltwater, freshwater udah oke, tinggal perawatan kalian aja lah. Jadi waktu dibeli lakukan grease proteksi yang bagus biar railnya lebih awet, dan juga untuk perawatan jangan dilupakan ya untuk rail ini, terutama di bagian ball bearingnya, karena kita lihat untuk ball bearingnya memang sebagian belum menggunakan stainless steel bearing men. Di sini sih kalau saya lihat untuk stainless steel bearingnya ini cuman ada di dua bagian ini men. Dia kan ada dua ya stainless steel bearingnya ya, di support spoolnya dan juga di bagian pinion gear. Itu sih kalau yang saya lihat untuk bagian bearingnya yang menggunakan stainless steel. Kalau yang lain sih masih standar, cuman walaupun standar kalau kita cek lagi untuk bearingnya satu persatu sih udah termasuk cukup bagus sih untuk bearingnya ini. Dan kemudian apalagi ya, kurang lebih seperti itu sih. Untuk rail ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik casting, kemudian di turnamen, like jigging, oke juga. Tinggal ganti handle aja nanti pakai run knob atau T-bar gitu, bisa juga dipakai untuk bermain di like jigging. Kemudian untuk PE cocok di size berapa ini? 2000, kalian bisa gunakan size 1 sampai size 3, oke sekali. Untuk joran di 715 sampai ke 1020 masih oke juga. Dan untuk sport saltwater freshwater sih udah oke, tinggal perawatan dan cara kalian menggunakannya aja. Dan untuk harga Iroli Freedom dibanderol di range harga di sekitar 400 ribuan, dan di range harga tersebut sih masih oke lah ya, masih worth it lah untuk rail ini men. Dan mungkin buat teman-teman yang berminat untuk memiliki rail ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.